Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin tuh mau ngebahas manhwa yang berjudul Penghancur Kutukan. Bagi yang baru mampir, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini tuh dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Luceng pun mengambil sebuah benda yang merupakan sepotong kecil dari fragmen Cloud Water. Setelah mendapatkan benda itu, Luceng pun langsung menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan Tribulation miliknya. Akan tetapi, sepotong fragmen itu hanya memiliki 27 poin Tribulation, yang bagi Luceng, itu tuh hanya bernilai 5 Tribulation. Luceng pun berkata di dalam hati, dalam hal ini, 4 atau 5 potongan akan memungkinkanku untuk meningkatkan beberapa level. Tampaknya, quest Ancient Object memang merupakan pilihan terbaik bagiku untuk meningkatkan kekuatanku saat ini. Dengan adanya Murong, tentu tidak akan membuatku berkultivasi dengan tenang. Dan karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah melahap Ancient Object sekte ini. Kemudian, Luceng yang telah mendapatkan apa yang dibutuhkannya itu pun pergi meninggalkan perpustakaan itu. Tapi di sisi lain, di sekte Swansui, terdapat 2 orang yang sedang berjaga di malam hari. Salah satu penjaga itu pun ketakutan karena dirinya mendengar berita bahwa terdapat kultivator yang meninggal secara misterius dan dirinya itu pun mengajak rekannya untuk kembali. Tetapi rekannya itu tidak menanggapi perkataan temannya dan malah dirinya bertanya kenapa harus takut. Padahal dirinya juga seorang kultivator di tingkat pemurnian Ki. Tiba-tiba seseorang pun datang menghampiri para penjaga itu. Dan orang itu pun langsung memenggal kepala 2 penjaga tersebut. Lalu di sisi lain, pada saat Luceng baru saja kembali, Luceng pun terkejut melihat tetua Yuan yang sedang menunggunya di depan portal. Melihat Luceng yang muncul, tetua Yuan pun terkejut melihat perkembangan kultivasi dari Luceng, yang dimana saat ini Luceng telah mencapai tahap Foundation Establishment tingkat kedua. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Luceng mencapai itu hanya dalam 3 hari saja. Sehingga tetua Yuan pun mulai berpikir dirinya yang sebelumnya membuat perjanjian dengan Luceng itu sangat beruntung. Lalu Luceng bertanya pada tetua Yuan, "Tetua Yuan, apa yang telah terjadi? Kenapa dirimu tiba-tiba datang dan menemuiku secara pribadi?" Tetua Yuan pun saat itu menjelaskan pada Luceng masalah apa yang telah terjadi di sana, yang dimana bahwa sekte Swansui akan berkhianat dengan sekte mereka dan akan pergi ke sekte Hades. Luceng yang terkejut mendengar informasi itu pun bertanya pada tetua Yuan dari mana dirinya mendapat informasi itu. Tetua Yuan pun kemudian menjawab, "Aku mendapatkannya dari ruang investigasi kriminal. Pada awalnya, ku dengar kalau ada murid yang dibunuh dengan kejam di sekte Swansui. Dan ruang investigasi kriminal curiga bahwa ada orang-orang dari sekte Hades yang diam-diam membuat masalah. Mereka tuh ingin menginvestigasinya, tetapi sekte Swansui membuat banyak alasan dan menolak. Hal itu pun membuat mereka sangat tidak kooperatif. Jika si pembunuh menyelinap diam-diam, sekte Swansui seharusnya tidak memiliki alasan untuk menolak bantuan kita. Oleh karena itu, aku curiga bahwa sekte Swansui dan sekte Hades mungkin sudah berkolusi." Mendengar penjelasan dari tetua Yuan, Luceng pun bertanya pada tetua Yuan, "Sudah berapa lama sekte Swansui telah menjadi bagian dari sekte Heavenly?" Tetua Yuan pun berkata bahwa sekte Swansui telah menjadi bagian dari sekte kita selama 300 tahun. Hanya saja dikarenakan patriark sebelumnya telah pergi. Dan dengan kenaikan Luceng sebagai patriark sekte, hal itu pun membuat sekte Swansui menjadi khawatir bahwa sekte Heavenly akan jatuh. Hal itu dikarenakan sekte Swansui merupakan sekte terkuat yang kedua daripada sekte lain yang beraliansi dengan sekte Heavenly. Ditambah lagi,
jika ketujuh sekte memanfaatkan kondisi ini. Hal itu membuat tetua Yuan sangat khawatir bahwa sekte Heavenly yang dikenal sebagai sekte terkuat pertama akan jatuh. Untuk mencerahkan masalah ini, para tetua pun mulai membahas masalah ini dan mereka merasa jika Lu Cheng datang mengunjungi sekte Swanshui secara langsung dan menunjukkan kekuatan aslinya, hal itu bisa membuktikan masa depan dari sekte Heavenly. Setelah mendengar penjelasan dari tetua Yuan, Lu Cheng pun langsung memutuskan untuk mengunjungi sekte Swanshui. Lalu di sisi lain, di sekte Swanshui, patriark sekte Swanshui Song Yuan yang merupakan kultivator Yuan Ying tingkat ke-8 sedang menunggu kedatangan orang-orang dari sekte Heavenly ke sekte mereka. Tiba-tiba terdapat sebuah binatang yang merupakan spirit beast yang datang menghampiri sekte Swanshui. Para murid dari sekte Swanshui itu pun terkejut melihat keberadaan spirit beast yang datang ke sekte mereka. Mereka pun berpikir Lu Cheng memang pantas menjadi patriark sekte Heavenly, dikarenakan Lu Cheng menggunakan spirit beast tingkat ketiga Rana Golden Core. Setelah orang-orang dari sekte Heavenly sampai ke sekte Swanshui, Lu Cheng bersama para ajudannya itu pun turun dari tunggangan mereka. Dan melihat kedatangan mereka, si patriark sekte yang bernama Song Yuan pun hanya bisa diam. Kemudian di ruang tamu sekte Swanshui, Lu Cheng pun disambut dengan hangat oleh para tetua dari sekte mereka. Lalu seorang pria yang merupakan wakil patriark sekte Swanshui, dia bernama Hong Ya, yang merupakan kultivator Rana Yuan Ying tingkat ke-6. Dirinya pun menawari Lu Cheng sebuah minuman yang sudah berusia 300 tahun dari sekte Swanshui. Dan Hong Ya pun berkata bahwa dengan meminumnya itu bisa memperbaiki vitalitas. Lu Cheng pun menerima penawaran minum dari Hong Ya dan Lu Cheng pun berkata di dalam hati, sekte Swanshui sungguh sopan di depan dan tidak menyebutkan bisnis yang sebenarnya. Kali ini aku pergi ke sekte Swanshui dengan damai untuk membuat pernyataan pada sekte lain yang beraliansi dan tidak mau memaksa mereka dengan kekuatan. Oleh karena itu, Yuan Jianghai hanya mengirim Heiyu untuk melindungi diriku. Sedangkan hal lain akan kutangani sendiri. Bagaimana mereka bisa membongkar pertahanan mereka? Tiba-tiba, seorang pria pun datang memasuki ruang tamu itu dengan wajah yang panik. Dan pria itu berkata, "Ayah, ini gawat, murid lain dalam masalah." Pria itu ternyata adalah anak dari patriark Song Yuan. Dia bernama Song Qialin, yang merupakan seorang kultivator di tingkat refinement key tingkat ke-4. Melihat Song Qialin, Lu Cheng pun kemudian bertanya pada Song Yuan, apakah dia ini anakmu? Song Yuan yang melihat anaknya datang itu pun menjadi kesal dan menyuruh Jiang He untuk membawa anaknya keluar. Jiang He adalah murid senior Song Yuan yang merupakan kultivator di Rana Foundation Establishment tingkat ke-9. Mendengar perintah dari Song Yuan, Jiang He pun mengajak Tianlin keluar ruang tamu itu. Akan tetapi, Lu Cheng malah menyuruhnya untuk menghentikan hal itu. Lu Cheng pun kemudian menanyakan hal pada Song Yuan, apakah tindakannya itu tidak berlebihan dengan menunda acara penting dari keluarga hanya karena Lu Cheng datang. Itu sama sekali kurang sopan. Padahal aku saat ini bukanlah tamu kehormatan. Lu Cheng pun kemudian berkata, jika sektemu dalam masalah, bagaimana kami sebagai sekte utama dapat duduk dan tidak melakukan apa-apa? Mendengar perkataan dari Lu Cheng, Song Yuan pun hanya diam melihat ke arah Tianlin. Lalu, Lu Cheng pun menyuruh Tianlin untuk menceritakan masalah apa yang sedang terjadi di luar. Tianlin pun kemudian menjelaskan bahwa baru aja murid lain dari sekte bagian luar telah terbunuh dengan kejam tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal itu, Lu Cheng pun bertanya pada Song Yuan tentang apa yang terjadi di sekte mereka. Song Yuan yang mendengar pertanyaan itu pun jadi panik dan berkata bahwa hal itu hanyalah masalah kecil dan Lu Cheng tidak perlu repot-repot mengurus masalah itu. Mendengar perkataan itu, Lu Cheng pun jadi kesal sama Song Yuan.
karena itu dianggap sebagai masalah kecil. Padahal banyak nyawa murid mereka yang telah dipertaruhkan di sini. Melihat Lu Cheng yang saat itu marah, Song Yuan pun menjadi takut dan mencoba mencari alasan. Akan tetapi, sebelum sempat Song Yuan berkata-kata, Lu Cheng pun menyuruh dirinya untuk diam dan Lu Cheng pun memutuskan untuk melihat sendiri apa yang terjadi pada sekte mereka. Song Yuan yang mendengar perkataan Lu Cheng itu pun hanya bisa diam menuruti permintaan dari Lu Cheng. Beberapa saat kemudian, Tianlin pun menunjukkan tempat di mana para murid-murid itu terbunuh dan Lu Cheng pun langsung membuka pintu ruangan tersebut. Dan benar aja, banyak murid-murid yang terbunuh dalam ruangan itu. Dan parahnya lagi, mereka pun mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Lu Cheng pun saat itu langsung masuk ke dalam ruangan itu untuk memeriksanya lebih dekat. Dan setelah melihat kondisi para murid yang tewas, Lu Cheng pun berkata, "Apa ini yang kau maksud dengan biasa aja? Dengan kematian tragis ini, yang menurutmu ini hanyalah masalah kecil. Dilihat dari cara tubuhnya dipotong, bukankah sudah jelas bahwa ini adalah pekerjaan manusia?" Tianlin yang mendengar perkataan Lu Cheng itu pun terkejut dan berkata bahwa pada saat dirinya menemukan mayat ini pertama kali, kondisinya tidak seperti ini. Tianlin pun menanyakan pada murid-murid lain yang dirinya diperintahkan untuk menjaga pintu ruangan itu, apakah ada orang lain yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Akan tetapi, para murid penjaga itu pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, yang artinya tidak ada orang yang masuk ke dalam. Jiang He yang mendengar perkataan Tianlin itu pun berkata padanya bahwa murid yang disuruh untuk menjaga itu hanya berada di tahap refinement key. Dan dengan kekuatan seperti itu, mereka nggak mungkin bisa menyadari keberadaan sang pembunuh. Mendengar penjelasan dari Jiang He, Tianlin pun merasa bersalah dengan tindakan tersebut. Lalu, Song Yuan pun datang ke tempat itu dan bertanya pada Lu Cheng apakah mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mendengar perkataan itu, He Yun pun menjawab bahwa dirinya tidak dapat menemukan penyebab kematian para murid itu dikarenakan tubuhnya sudah dirusak terlalu parah. Lu Cheng yang menyadari sesuatu itu pun berkata bahwa kejadian ini sudah direncanakan oleh seseorang. Song Yuan pun tidak menyangka hal ini bisa terjadi di dalam sektenya dan dirinya itu pun mulai resah. Melihat hal itu, Lu Cheng pun bangkit dari duduknya dan berkata bahwa tetua Song Yuan tidak perlu resah tentang hal ini karena Lu Cheng pun telah menebak bahwa pria yang di belakang layar pembunuhan ini akan bergerak pada malam hari ini. Lalu di sisi lain, di tempat yang tersembunyi, seseorang pun sedang memberitahukan kepada rekannya bahwa Lu Cheng menyadari sesuatu tentang pembunuhan yang telah mereka perbuat. Mendengar informasi itu, rekannya yang mendapat informasi itu tidak mempercayainya dan hanya menyepelekan si Lu Cheng. Dikarenakan Lu Cheng hanyalah kultivator yang baru saja mencapai foundation establishment tingkat ketiga. Mendengar perkataan rekannya itu, pria tadi pun berkata bahwa agar mereka tidak menyepelekan Lu Cheng. Meskipun dia hanya di tahap foundation junior, mereka tidak bisa gegabah. Mereka harus menemukan kesempatan untuk Lu Cheng. Dan setelah itu, mereka akan mengeluarkan sekte Swanshui dari sekte Heavenly untuk mendominasi benua terapung. Lalu di sisi lain, Lu Cheng yang sedang memeriksa panel sistemnya itu pun sambil memikirkan sesuatu, yang dimana sejak kultivasi Lu Cheng mencapai tahap foundation, tribulation harian dapat ditunda akumulasinya. Dan hal itu membuat Lu Cheng jauh lebih tenang saat ini. Dan Lu Cheng pun jadi yakin akumulasi kekuatannya akan sangat kuat. Tiba-tiba terdengar suara tebasan yang sangat kuat dan terdengar suara pohon yang berjatuhan. Lu Cheng pun jadi panik dan terburu-buru keluar dari kamarnya. Melihat perbuatan dari Xiao King, Lu Cheng pun bertanya, "Saudara Xiao, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau mau merusak sekte Swanshui?" Mendengar perkataan itu, Xiao King mengatakan alasan dirinya melakukan hal itu. Xiao King itu pun kesal dikarenakan dirinya mendapat tugas menjaga pintu kamar Lu Cheng.
Sedangkan Heiyu mendapat tugas untuk pergi memata-matai dan Feng Xiu pergi mencari informasi. Akan tetapi, alasan Lu Cheng tidak memberikan tugas itu di awal dikarenakan Lu Cheng tahu mengenai informasi dari emosi Xiao Qing yang tidak bisa dia kendalikan. Bisa-bisanya malah Xiao Qing yang emosian itu mengancam murid-murid dari sekte Xuan Zui. Dan juga karena tingkat kultivasi Feng Xiu masih rendah dan terdapat tugas yang sangat penting di malam hari. Jadi, Lu Cheng berencana memberikan tugas malam hari kepada Xiao Qing. Feng Xiu yang mendengar perkataan Lu Cheng itu pun jadi kesal dikarenakan dirinya dibilang masih tingkat kultivasi yang rendah. Lu Cheng yang merasa bersalah karena perkataannya itu pun mencoba mencari alasan. Xiu yang masih kesal itu pun mengatakan informasi yang dia dapatkan bahwa Song Tianlin hanyalah murid biasa, jadi tidak ada yang perlu dicurigai darinya. Lalu, Xiu pun memberikan sebuah buku yang dimana buku tersebut berisikan identitas dari murid yang udah mati. Akan tetapi, setelah Xiu memeriksa buku itu, dirinya pun tidak mendapatkan petunjuk apapun. Lu Cheng pun kemudian mengambil buku itu dari tangan Xiu dan memeriksa isinya sendiri. Yang dimana isi dari buku itu adalah nama-nama murid beserta ranah kultivasi mereka. Akan tetapi, di dalam buku tersebut, semuanya berisi hanya yang berada di ranah Refinement Key dan Foundation Building. Dan setelah melihat buku itu, Lu Cheng pun langsung memanggil Xiao Qing dan berkata bahwa sudah waktunya bagi Xiao Qing yang bergerak. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!